Ini sholat awabin. Syekh Muhammad Ramli mengatakan hukumnya bisa digabung dengan sholat ba'diyah. Jadi kita ini kalau sholat ba'diyah maghrib itu bisa kita gabungkan usolli sunnata ba'diyatal maghrib wal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad SAW bagi orang yang sholat antara maghrib dan isya? Kata Nabi Muhammad, man sholla bainal isya'in rakaatain banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang melaksanakan 2 rakaat antara maghrib dan isya, maka orang tersebut akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kita bayangkan kalau setiap hari itu kita lakukan ba'diyah disertai dengan awabin, udah jadi juragan kontrakan udah kita dalam surga. Betul? Jangan kita jadi juragan kontrakan di dunia doang. Kita punya cita-cita yang tinggi, jadi juragan kontrakan di dalam surga. Setiap 2 rakaat kita lakukan antara maghrib dan isya, Allah janjikan satu istana di dalam surga. Bagaimana kalau kita lakukan puluhan rakaat? Yang para ulama mengatakan yang paling banyaknya adalah 20 rakaat. Udah dah kalau 20 rakaat, seandainya kita kecapean ya kan, udah 2 rakaat minimal kita gabungkan dengan sholat ba'diyah. Dan yang keempat adalah sholat tahajud. Ini sholat tahajud banyak yang lalaiin. Ada yang bangun malam kencing doang, ada yang bangun malam nonton bola doang sholatnya. Maka kagak. Padahal tuh para hadirin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu wa iyyahu wa dzalika kullal lailah. Itu disebutkan bahwasanya setiap malam ada satu saat, ada satu waktu yang seorang muslim kalau lagi minta tuh sama Allah Ta'ala sebuah kebaikan, bertepatan dengan waktu tersebut, itu akan diberikan apapun yang diinginkan dunia dan akhirat. Dan itu setiap hari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sepertiga akhir malam, jadi dekat-dekat subuh, itu dikatakan waktu mustajab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini urusan Allah Ta'ala berkaitan dengan hamba-hambanya di muka bumi, turun di sepertiga akhir malam. Di saat sepertiga akhir malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para hamba-hambanya. Apa kata Allah Ta'ala? Hal min da'in fa astajibalah. Siapa ayo dari hambaku yang berdoa, fa astajibalah, aku akan ijabah doanya. Kemudian kata Allah Ta'ala, hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Yo, siapa yang mohon ampun sama aku, kata Allah Ta'ala, aku ampunin segala dosanya walaupun besar dosanya. Hal min sa'ilin fa'utiyah, kalau punya permohonan aku kabulkan permohonannya. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih hatta yatlu al-fajr. Siapa orang yang mau kembali kepadaku, kata Allah Ta'ala, aku akan terima kembalinya, dan itu terus sampai fajar. Ini adalah keutamaan daripada sholat malam. Makanya kita jangan sampai ninggalin sholat malam. Bahkan dikatakan dalam kitab tersebut juga bahwasanya Allah menjadikan kekasih-kekasihnya itu di malam hari. Kalau andai kata seumur hidup kita enggak bangun malam, maka jauh untuk kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengangkat seorang hamba menjadi kekasihnya, yaitu di malam hari. Itu yang pertama. Singkat saja yang kedua adalah orang yang memiliki kriteria khasirun, orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Man kana yaumuhu misla amsihi. Orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun bulan yang kemarin. Jadi orang tersebut adalah orang yang merugi. Kenapa? Orang rugi tersebut karena waktunya disia-siakan. Walaupun sama, waktunya disia-siakan. Ini orang yang kedua, orang yang merugi. Lebih parahnya lagi, orang yang ketiga adalah orang yang memiliki kriteria halikun, orang yang hancur, orang yang tersesat, orang yang terjerumus ke dalam api neraka adalah orang yang mangkana yaumu syarran min amsihi, orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini itu lebih buruk daripada tahun kemarin. Ayo kita gunakan waktu sisa umur kita. Kullu nafasin min anfasika jauharatul laki matalah. Satu hembusan napas nih dari Allah Ta'ala, pemberian Allah adalah mutiara yang enggak bisa terbeli sama sekali.
Orang kaya di kita bisa beli mobil, bisa beli semaunya dia, tapi bisakah membeli satu hembusan napas yang barusan melintas dari hembusan napas kita? Ayo kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah, kita tingkatkan amal ibadah kita pakai sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang saleh. Allah senantiasa berikan hidayah, taufik kepada kita sekalian, kepada keluarga kita, kepada daerah kita khususnya, dan kepada kaum muslimin, agar senantiasa kita dijadikan orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan Allah jaga diri kita, jaga orang-orang Islam. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'na wa la fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum. Kalau kelamaan, kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.